warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan 6 cara pemupukan, yaitu 1. Broadcasting atau sebar, 2. Ring application, 3. Spot application, keempat ada trunk injection, keempat, kelima foliar application, dan keenam ada vertigasi. Lanjut ke video kami. Saya Galang Haji Rahmatullah dengan NIM 240409. Saya akan melakukan pengaplikasian pupuk dengan cara metode foliar application. Alat dan bahannya yaitu yang pertama pupuk anorganik, yang kedua wadah untuk mencampur pupuknya, dan yang ketiga spray atau semprot. Berikut langkah-langkah yang akan digunakan untuk pengaplikasian foliar application. Pertama, tuangkan pupuk secukupnya. Lalu larutkan dengan air bersih. Lalu masukkan air larutan ke dalam spray atau semprot. Langsung saja kita aplikasikan ke tanamannya. Segitu saja pengaplikasian foliar application. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya kita dapat langsung mengaplikasikannya terhadap daun tanaman yang dapat diserap langsung oleh tanamannya. Dan kekurangannya hanya untuk hara mikro yang berjumlah sedikit. Nama saya Naka Fatarani dengan NIM 24040965. Saya akan menjelaskan metode pengaplikasian pupuk dengan cara vertigasi. Vertigasi berasal dari dua bahasa Inggris, yaitu fertilization dan irrigation, yang disingkat menjadi vertigasi. Dengan teknik ini kita dapat mengurangi tenaga kerja karena pemupukan dan penyiraman dilakukan dengan cara bersamaan. Dengan cara vertigasi juga kita dapat mengurangi kehilangan unsur hara akibat leaching dan denitrifikasi. Di sini saya akan menjelaskan metode pemupukan dengan cara vertigasi. Caranya yaitu dengan pupuk dituang ke dalam gembor, terus diaduk ini sedikit, terus kita siram mengelilingi sawit. Kelebihan dari metode vertigasi yaitu dapat mengurangi biaya tenaga kerja karena pemupukan dan penyiraman dilakukan dengan cara bersamaan. Kelebihan lain dari teknik vertigasi yaitu dapat meningkatkan efisiensi unsur hara karena pupuk yang diberikan sedikit namun kontinu. Kasihan pupuk vertigasi. Assalamualaikum.
Halo semua, perkenalkan nama aku Hengki Kurniawan Rambe dengan NIM 2404061. Di sini aku akan memberitahu bagaimana cara penggunaan metode injection. Metode ini dilakukan dengan cara menyuntikkan larutan pupuk secara langsung ke batang tanaman. Sebelum kita menyuntikannya, kita masukkan pupuknya dulu ke dalam larutan air. Untuk dosisnya sendiri tergantung kebutuhan tanaman tersebut. Setelah pupuknya kita masukkan ke dalam larutan air, kita aduk. Kemudian di sini kami menggunakan media seperti pipa untuk mengaplikasikan pupuk yang sudah dilarutkan tersebut ke tanaman kelapa sawit. Kita tusukkan ke tiak kelapa sawit. Kemudian larutan yang sudah kita larutkan tadi kita masukkan ke dalam media ini. Jika dirasa sudah cukup, kita ambil. Pemupukan dengan cara ini memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulan tersebut adalah memberikan efek langsung ke warna daun tanaman. Sedangkan kelemahan adalah terganggunya kesehatan pada tanaman, yakni timbulnya patogen dan hama. Dapat menyebabkan batang membelah, membusuk, dan cacat struktural, serta berbahaya bagi pohon dalam kondisi buruk. Adapun yang lain, pohon yang disuntikan batangnya maka akan menjadi lebih rentan terhadap hama serangga, dikarenakan kandungan nitrogen pada daun meningkat. Metode ini digunakan pada musim kemarau dengan tujuan agar lebih efisien dan penggunaan pupuknya. Perkenalkan, nama saya Fasma Hitarudin Purba dengan NIM 2404057. Di sini saya akan mengaplikasikan pupuk dengan cara metode spot placement. Spot placement adalah mengaplikasikan pupuk dengan cara membuat lubang kedalaman dengan kurang lebih 10 cm dan lebar 10 cm. Mari kita lakukan. Pertama, buat lubang di sekitar piringan. Kedalaman kurang dari 10 cm dan lebar kurang dari 10 cm. Lalu, kita memasukkan pupuk yang sudah berdosis, yang dosisnya sudah tepat untuk tanaman ini. Kita memasukkan secukupnya ya. Lalu kita menutupnya. Baik, sudah selesai. Begini saja cara mengaplikasikan pupuk dengan cara metode spot placement. Kelebihan dari mengaplikasikan pupuk dengan spot placement adalah pupuk yang sudah di dalam tanah langsung diserap oleh tanaman karena dekat oleh akar. Dan apabila terjadi hujan, tidak terjadi pencucian hara. Dan kekurangannya adalah membutuhkan biaya yang mahal. Karena apa? Kita harus membuat lubang lalu mengaplikasikannya. Yang kedua, kita juga membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa. Guys, perkenalkan nama aku Hotmika Olisitio, NIM aku 2404063. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang metode pemupukan dengan cara broadcasting atau yang biasa kita sebut penyebaran. Jadi metode dengan broadcasting ini adalah dengan cara meneburkan pupuk di pinggiran piringan. Oke, mari kita lakukan. Oke guys, jadi kita menyebar pupuknya itu mengelilingi piringan ya.
Oke, jadi kekurangan dan kelebihan pada metode pemupukan ini adalah yang pertama, kelebihannya itu dapat mengurangi biaya tenaga kerja karena tenaga kerja yang cara kerja yang gampang dan memudahkan pekerja dan bisa dilakukan oleh jumlah orang yang sedikit. Yang kedua, kelebihannya dapat langsung diserap oleh tanah. Dan kekurangannya, ada pula kekurangan pada metode ini, yaitu bisa terbawa air hujan. Yang selanjutnya ada kekurangan, yaitu kekurangan pada metode ini, apabila turun hujan, pupuk bisa mengikuti aliran air yang mengalir sehingga tidak bisa mampu diserap oleh tanaman. Oke, terima kasih guys. Bye. Halo, nama saya Eka Mawar Saputri, NIM 2404055. Saya akan menjelaskan metode pemupukan dengan cara ring placement. Ring placement adalah metode pemupukan dengan cara menyebar pupuk secara melingkar pada tanaman. Langkah-langkah pemupukan ring placement itu, yang pertama itu kita membuat parit sedalam 10-15 cm. Yang kedua, kita menyebar pupuk secara melingkar pada tanaman kelapa sawit. Dan langkah yang terakhir adalah kita menutup kembali tanah seperti semula. Baik, seperti inilah contoh melakukan pemupukan secara ring placement. Keunggulan dari ring placement ini adalah mudah diaplikasikan, sedangkan kekurangannya itu adalah membutuhkan biaya yang banyak.